Kamu berada di sebuah planet indah dengan kondisi alam yang tidak biasa. Di sekitarmu, banyak orang berjalan-jalan di planet eksotis ini. Kuberitahu ya, ini adalah rumah baru kita. Umat manusia memutuskan sudah waktunya meninggalkan bumi, dan kini kita tinggal sangat jauh di galaksi lain. Apa yang terjadi dengan bumi? Tata Surya punya tanggal kedaluarsanya sendiri, 7,5 miliar tahun dari tahun 2020. Ukuran matahari bertambah besar, melahap planet demi planet, Merkurius, Venus, Bumi, tapi kondisi kehidupan di bumi sudah menyedihkan jauh sebelum ini terjadi. Dalam 4,5 miliar tahun, galaksi Bima Sakti akan mengalami kejadian luar biasa. Galaksi Andromeda akan menghantam galaksi kita dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya, beberapa bintang akan jauh terlempar, sementara yang lain akan membentuk tata surya baru. Tapi kemungkinan besar, semua kehidupan di galaksi baru Milkomeda atau Milkdromeda akan lenyap. Itulah kenapa manusia harus berkemas, naik pesawat antariksa paling mutakhir, dan pergi ke ruang angkasa yang jauh untuk mencari rumah baru. Planet di alam semesta yang secara teori dapat ditinggali manusia tak terhingga jumlahnya. Salah satu syarat utamanya, planet tersebut harus mengorbit sebuah bintang di zona yang layak huni. Ini berarti suhunya harus memungkinkan air menjadi cair. Sistem bintang serupa ditemukan hampir setiap tahun, dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Proxima Centauri. Setidaknya ada 2 planet di sekitar bintang Katai Merah ini yang memungkinkan untuk dihuni. Tapi masalahnya, sistem ini berjarak 4,2 tahun cahaya. Saatnya membuka garasi dan memilih kendaraan yang bisa membawa kita sejauh itu. Dulu, ada Saturn V, roket yang membawa manusia ke bulan. Kecepatannya bisa mencapai 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Walau saat ini kita memiliki teknologi yang lebih maju, seperti roket SpaceX Falcon Heavy, kecepatannya tidak jauh berbeda. Roket jenis ini butuh waktu sekitar 113.000 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari bumi. Masuklah lebih dalam ke garasimu dan temukan benda ruang angkasa buatan manusia paling cepat yang pernah ada, Parker Solar Probe. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini hampir mencapai 750.000 km per jam dengan bantuan gravitasi matahari. Katakanlah kita bisa membuat roket secepat ini dengan peta bintang. Mari kita gambar diagram dan berhitung. Hasilnya 6.600 tahun. Bagaimana dengan foton? Ini adalah partikel paling kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu pasti berpikir bagaimana cara merakit pesawat yang dapat melaju secepat foton? Sampai sekarang, perjalanan secepat ini dapat dianggap mustahil. Hukum dasar fisika menyatakan bahwa tidak ada benda yang memiliki massa dapat melaju secepat ini. Energi dibutuhkan untuk mempercepat massa, dan untuk mencapai kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu pun masih terlalu lambat. Mendongak dan lihatlah matahari di langit. Benda itu terbilang cukup dekat dari kita, tapi butuh waktu agar cahayanya sampai ke bumi butuh 8 menit. Sama lamanya dengan membeli burger dari layanan drive-thru. Perjalanan ke bintang terdekat sekalipun akan makan waktu 4,2 tahun. Keburu jadi sarjana. Tapi kita mungkin telah menemukan cara untuk mencurangi hukum fisika dan melaju lebih cepat daripada cahaya. Teknologi warp, teknologi yang memanipulasi ruang dan waktu untuk melanggar hukum gerak. Dalam fiksi ilmiah, ini adalah sejenis bidang yang menyelimuti pesawat antariksa seperti gelembung atau cangkang dan memungkinkannya melaju melebihi kecepatan cahaya secara signifikan. Dan kita sudah memiliki teknologi serupa. Mirip sih, yaitu pendorong Alcubierre. Karena mustahil bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang waktu yang normal, kapal harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkan ruang di belakangnya. Jadi, bukan hanya kapalnya saja yang bergerak, tapi juga ruang waktu di dalam gelembung ini. Faktanya, ini akan memungkinkan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang waktu, kapal harus berukuran sangat besar, yang artinya butuh energi sebanyak jumlah massa energi seluruh planet Jupiter. Namun pada simposium baru-baru ini, para ilmuwan mulai percaya ada secercah harapan. NASA berencana meluncurkan misi antar bintang di tahun 2069 untuk menjelajahi planet yang bisa dihuni di luar tata surya.
Belum ada keterangan lebih lanjut soal misi ini, walau belum punya nama, misi ini akan didedikasikan untuk peringatan 100 tahun misi Apollo, pendaratan manusia pertama di permukaan bulan. Di dekat Pasadena, California, Amerika Serikat, sekelompok kecil ilmuwan dari Jet Propulsion Lab milik NASA berusaha keras mewujudkan misi ini. Dengan kalkulasi terbaru, mereka akhirnya bersorak, "Aha, ketemu!" Ternyata cincin di sekitar kapal yang diharapkan menciptakan apa yang disebut medan warp seharusnya tidak bulat sempurna seperti perkiraan sebelumnya. Harusnya lebih berbentuk seperti donat. Ini akan menyederhanakan desain dan konstruksinya. Berita baiknya, untuk menguji teknologi ini, pesawat seukuran wahana antariksa Voyager 1 saja sudah cukup. Tujuan para peneliti sekarang adalah untuk mencapai setidaknya 10% dari kecepatan cahaya dan meluncurkan probe ini ke Alpha Centauri. Dengan begini, untuk menempuh jarak 4,4 tahun cahaya, probe akan butuh waktu sekitar 44 tahun. Sebagai perbandingan, misi Voyager 1 yang diluncurkan pada 5 September 1977 dalam 43 tahun telah menempuh jarak sekitar 22,5 miliar kilometer dan sekaligus menjadi objek buatan manusia yang paling terpencil dan paling kesepian di alam semesta. Wahana ini telah lama meninggalkan batas tata surya kita dan bergerak semakin jauh di luar angkasa. Tapi yakinlah, para ilmuwan masih punya beberapa inovasi lagi di laboratorium rahasia mereka. Ada rumor bahwa kini mereka telah mengetahui cara mencapai kecepatan cahaya. Asosiasi Antariksa sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan drone kecil bertenaga laser. Gaya nuklir serta tabrakan materi dan antimateri juga dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempercepat objek hingga mencapai kecepatan cahaya. Ada juga ilmuwan lain di laboratorium terdekat sedang bekerja keras menerapkan teknologi lain, pendorong ion. Teknologi ini menggunakan partikel gas yang diakselerasi oleh medan listrik. Sederhananya, roket biasa adalah raja jalanan. Dia akan sepenuhnya tancap gas dan membakar bensin dalam jumlah luar biasa untuk berakselerasi ke kecepatan yang dia butuhkan. Tapi, pendorong ion adalah nenek tua yang hati-hati dalam mengemudi. Dia perlahan menekan pedal gas dan berakselerasi. Pada skala ruang angkasa, si nenek tua akan lebih efisien dan dapat mengemudi lebih jauh daripada si raja jalanan. Perhatikan tuh! Namun, entah dibutuhkan berapa tahun lagi sampai ditemukan cara untuk menerapkan teknologi warp atau pendorong ion. Siapa sih yang tidak menginginkan perjalanan antar bintang? Tapi hingga saatnya tiba, umat manusia harus bisa tetap bertahan hidup terlebih dulu. Oleh karena itu, dewasa ini teknologi untuk misi mengirim manusia ke Mars sedang secara aktif dikembangkan. Kolonisasi Mars akan menjadi tahap pertama untuk membuat spesies kita hidup di galaksi lain. Ini akan menjadi semacam latihan sebelum menduduki planet-planet yang lebih jauh lagi di luar sana. Kita harus memahami bahwa meskipun kondisi di eksoplanet mungkin mirip dengan yang ada di bumi, kita masih harus menyesuaikan kondisinya. Kita harus menguji teknologi kita di Mars untuk memanaskannya hingga ke suhu normal bumi. Kita juga perlu meningkatkan tekanan atmosfernya agar air bisa berbentuk cair dan membuat lapisan ozon yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Setelah itu, baru kita bisa bernapas lega di permukaan Mars tanpa baju astronaut. Semua teknologi ini harus dikuasai sebelum kita dapat membuat teknologi warp yang sebenarnya. Berabad-abad lalu, manusia mengarungi samudra dan menyempurnakan kapal untuk menjelajahi bumi sepenuhnya. Sekarang kita akan menjadi generasi yang membangun kapal jenis baru dan melakukan perjalanan jauh di luar bumi. Teknologi warp akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi kita manusia. Lihatlah galaksi kita. Ada banyak bintang, di sekitarnya mungkin ada planet-planet, dan di beberapa planet tersebut mungkin ada kehidupan. Teknologi warp akan memungkinkan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ini dan menjelajahi galaksi lebih cepat. Masa depan ini sudah dekat. Tak lama lagi, kita akan memiliki kesempatan bergabung dengan para pelopor, memakai baju astronot megah, dan menjelajahi ruang angkasa untuk berpetualang.